Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Waqiatul Khoir dengan NPM 2751060 akan menjelaskan tentang pandangan klasik dan Keynes dalam penentuan kegiatan ekonomi. Yang pertama, perbedaan antara ekonomi klasik dengan pandangan Keynes. Para penganut ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu perekonomian dapat berjalan dengan sendirinya yang dijalankan oleh mekanisme pasar. Sedangkan menurut pandangan Keynes, pemerintah harus perlu ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Jika perekonomian itu dianggap memasuki fase bahaya, sehingga pemerintah mampu mengendalikan perekonomian dengan melaksanakan berbagai kebijakan. Yang kedua, faktor-faktor penentu tabungan dan investasi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan dan investasi ditentukan oleh besarnya tingkat suku bunga. Oleh karena itu, perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh atau hampir tidak ada pengangguran. Jumlah tabungan yang diwujudkan yaitu jumlah tabungan pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Sedangkan, menurut Keynes, besarnya tabungan dan investasi yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat suku bunga, akan tetapi bergantung pada besar kecilnya pendapatan rumah tangga itu sendiri. Yang ketiga, penentu tingkat kegiatan ekonomi. Menurut pandangan klasik, yang pertama, fleksibilitas tingkat bunga akan mewujudkan keseimbangan antara demand dan supply pada penggunaan tingkat full employment. Yang kedua, tingkat bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Sedangkan pandangan menurut Keynes adalah yang pertama, penggunaan tingkat penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kedua, penggunaan tingkat penuh merupakan keadaan yang jarang terjadi dan hal ini disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujudnya dalam perekonomian. Yang ketiga, besarnya tabungan rumah tangga bukan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga, namun pada besar kecilnya pendapatan. Dan yang terakhir, tingkat bunga dipengaruhi oleh jumlah suplai dan demand uang oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.